Anda kembali bersama kami, pemirsa. Jutaan orang Brazil berjuang untuk memenuhi kebutuhan. Harapan pemulihan cepat dari pandemi COVID-19 pupus setelah statistik ekonomi baru-baru ini menunjukkan kontraksi di ekonomi terbesar Amerika Latin itu. Badan Statistik Pemerintah IBGE bulan ini mengatakan ekonomi Brasil sedikit mengalami kontraksi dalam 3 bulan hingga Juni, terhenti lebih dari yang diharapkan karena gelombang kedua pandemi mengurangi permintaan. Penurunan 0,1% dalam produk domestik bruto Brasil dari kuartal sebelumnya lebih buruk dari perkiraan median untuk pertumbuhan 0,2% dan menandai perlambatan tajam dari pertumbuhan 1,2% pada kuartal pertama. Brasil sekarang berada di tahun ke-6 berturut-turut dengan pertumbuhan ekonomi yang lambat atau bahkan negatif, dan itu berdampak pada masyarakat. Anggota Kongres, Renata Souza, mengatakan Brasil sedang mengalami krisis ekonomi, kemanusiaan, dan politik. A segurança alimentar é fundamental. A gente está vivendo um momento de crise econômica, humanitária, de crise política, em especial porque o governo Bolsonaro ele acaba negando a possibilidade das pessoas terem acesso à comida, terem acesso à vacina. Mas, por exemplo, aqui nas favelas do Rio de Janeiro não faltam balas de fuzil. Menambah kesengsaraan, Brasil adalah salah satu negara yang paling parah terkena COVID-19 dengan 4.000 orang meninggal pada hari-hari terburuknya. Kemalangan Brasil saat ini sangat kontras dengan pertumbuhan ekonomi 1 dekade lalu yang membuat jutaan orang keluar dari kemiskinan. Pada tahun 2014, Brasil menutup hampir 1 dekade pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. PDB per kapita, nilai total ekonomi yang dibagi di antara penduduk, telah tumbuh sebesar 400% hanya dalam 10 tahun, dan ketidaksetaraan ekonomi turun ke rekor terendah di negara yang telah lama memiliki kesenjangan terbesar di dunia antara kaya dan miskin. Antara 2004 hingga 2014, sekitar 35 juta orang Brasil bergabung dengan kelas menengah. Meskipun terjadi penurunan pertumbuhan tahun ini, namun perkiraan tahunan Kementerian Ekonomi tidak mungkin berubah dan ekonomi Brasil masih diperkirakan akan tumbuh lebih dari 5% tahun ini. No corrente ano, a média mensal está acima de mais 250 mil novos empregos. Agora, tem um passivo da pandemia, né? É aquela história, vocês lembram muito bem, né? Fique em casa, a economia a gente vê depois, não era isso? Que eu falava, não pode ser assim? Tem que tratar as duas coisas, o vírus e o desemprego. E eu apanhava todo dia porque eu falava isso aí. Bem, veio as consequências. E só não estão sendo mais graves porque nós tomamos medidas lá atrás. Ketika vaksinasi meningkat dan kasus virus corona terus turun, prospek pertumbuhan 2021 dalam jajak pendapat Bank Sentral mingguan para ekonom naik setinggi 5,3% bulan ini sebelum menetap di 5,2% dalam jajak pendapat terbaru. Dari Brasilia, Brazil, kontributor Nusantara TV melaporkan.